Oh, pasti sudah libur sekolah. Karena besok teman-teman kita yang muslim merayakan Idul Fitri. Ayo tetap saat teduh ya. Jangan bolong-bolong. Hanya dekat Allah saja. Dekat Allah saja. Aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kembali kami mau bersaat teduh, belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 23 ayat 12 sampai 35. Komplotan orang-orang Yahudi. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan, supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu, kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu." Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus, orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah mahkamah itu memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu." Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, "Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." Tema kehendak Tuhan saja. Kisah Para Rasul 23 ayat 12 sampai 22. Karena tidak percaya kepada kesaksian Paulus, orang Yahudi menjadi semakin marah kepada Paulus. Bahkan mereka berkomplot untuk membunuh Paulus. Maka mereka menyusun rencana dan rencana komplotan. 40 orang itu bisa saja berhasil. Namun Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan membuat seorang anak muda mendengar rencana mereka. Rencana komplotan besar itu pun gagal. Tuhan menjagai Paulus, karena jika Paulus mati saat itu,
Injil belum tersebar luas. Begitulah kuasa Tuhan. Rencana yang menentang kehendak Tuhan tidak akan terlaksana. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukan hal yang baik sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup setiap anak-anaknya. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melakukan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu melakukan nilai-nilai Kristiani di dalam hidup kita. Ayo, ingat nggak apa? Iya, antara lain jujur, murah hati, penuh kasih, bertanggung jawab, dan masih banyak lagi. Percayalah, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.